Tuhan arifin berkatihim wa adkhil niyatana bi niyatihim wa a'malana bi amalihim wa maqasidana bi maqasidihim bi sirril fatilah hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Ila an qala radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Wal magalatul hadiyata asyarata, dan magalah yang ke-11. Ila dikatakan Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, li ayyi syai'in, karena perkara apakah, ittakhadhakallahu, Allah telah menjadikan engkau khalilan, sebagai kekasihnya. Qala, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau menjawab bisalasati asya'a, dengan sebab 3 perkara. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Ikhtartu, aku telah memilih, amrallahi ta'ala, perintah Allah ta'ala, ala amrin ghairihi, atas perkara yang lainnya, perkara selain Allah. Wa fi nuskhatin, ay bimakna nuskhatil akhar, di dalam nuskhah yang lain, makhtartu, tidaklah aku memilih, amrallahi, amral ghairihi, perkara yang lain, ala amrillahi ta'ala, atas perkaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahtamamtu, dan saya tidak ihtamamtu, saya tidak berhentikan, bima, kepada rizki, takaffala, yang telah ditanggung, sofa Allahu, Allah, yang Allah telah menanggung kepadaku, kepadaku, aima kuntu, saya tidak menangani, bi amri ma, pada perkara-perkara urusan, ma tahammalallahu, perkara-perkara urusan rizki yang sudah ditanggung oleh Allah kepadaku, minar rizki, daripada rizki. Wa ma ta'asyaitu, dan tidaklah aku pernah makan sore atau makan isya. Ai ma akaltu waqtal masa, tidaklah aku pernah makan di waktu sore. Wa ma taghaddaitu, dan tidaklah aku makan di waktu siang. Ai ma akaltu waqtal ghadati, tidaklah aku makan di waktu siang, illa ma'adzaifi, kecuali bersama para tamu. Ruya annahu alaihi salam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam, kana yamsi mailan, dahulu beliau pernah berjalan 1 mil, au mailaini, atau 2 mil, ditolabi mayakulu mahu, untuk mencari orang yang makan bersamanya, alaihi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ini ada yang bertanya sama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam di magalah yang ke-11.
Dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadallahu khalila. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu ya Ibrahim menjadi kekasihnya. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan khalila, kekasihnya Allah? Sebabnya apa? Sebabnya ada tiga. Kita juga pengen dijadikan kekasihnya Allah. Ya, berarti apa? Ngikutin apa yang pernah diberikan kepada Allah, kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa bertentangan ini kita dengan tiga hal ini? Maka Nabiullah Ibrahim menjawab, bisalasati asya'a. Tidaklah aku dijadikan menjadi kekasihnya Allah kecuali dengan berapa? Dengan tiga perkara. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala. Aku telah memilih perintahnya Allah Ta'ala ala amri gairihi, atas perkara yang selainnya Allah. Apa yang dijalankan sama Allah, aku dahulukan. Kalau kita beda, dengar suara azan aja kita udah beda. Bener gak? Dengar suara azan perintah Allah. Azan itu perintah Allah. Kita lagi asik-asiknya kita nggak dengerin. Bener nggak? Suara azan yang begitu indah. Kalau kita hayati azan, nida, panggilan Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang sembarangan. Hal yang sangat penting di dalam kehidupan kalian. Biar supaya apa? Kita nggak nyampe meninggalkan apa yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sholat. Maka tiap waktu itu dikumandangkan di masjid-masjid, di musola. Kita di mana juga pasti kedengaran azan. Ente tahu kedudukanmu, pengen tahu kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, adakah di hatimu ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala engkau menjawab apa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari nidanya, dari panggilan? Atau biasa aja ente? Kita biasa aja ketika dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala, amrul wajib, perkara yang wajib yang harus kita jalankan, yaitu sholat. Ini ada orang datang panggilan Allah sholat, dia biasa aja, kagak ngejawab sama sekali. Malah dia bilang, itu udah hal yang biasa. Azan dia bilang hal yang biasa. Padahal Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seruan azan, sudah masuk waktunya azan, apa yang dikatakan Rasulullah kepada muadzinnya Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu mu'arrah, apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad, arihna ya Bilal, gembirahkanlah kami wahai Bilal. Arihna ya Bilal, Masya Allah, suruh bergembira. Kita lihat kedatangan presiden ke wilayah kita, persiapannya bukan main. Ini dapat panggilan yang nyiptain presiden, yang nyiptain Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada persiapan kita sama sekali. Boro-boro kita pakai minyak wangi, boro-boro kita pakai siwak. Baju aja kita kagak perhatiin. Bener gak? Ini sejam lagi udah pengen datang waktu sholat. Baju kita kagak perhatiin. Kadang kita pakai baju datang panggilan Allah, ngadep Allah. Datang panggilannya biasa, ngadep Allah. Ya pakai baju yang saus yang ada tulisannya tahanan misalnya. Ya Allah. Bener nggak? Coba kalau kita dipanggil sama presiden, itu waktu kita dipanggil sama Pak Lurah dah, pakai kemeja, bener nggak? Pakai kemeja. Tanya PR kalau dipanggil sama Pak Lurah pakai kemeja apa pakai kaos? Selebor, beda ini RW-nya. Kalau sholat pakai kemeja sama koko ya PRW ya, Masya Allah. Beda selebor. Tapi kalau mau gubernur beda kali. Enggak, sama aja. Agak pernah dipanggil. Ya Allah, bener gak?
beda kita. Tapi kalau dipanggilan Allah kita harus beda hati kita. Paham? Makanya dijadiin kekasihnya Allah. Dipanggil perkara dari Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang lain beliau dahulukan, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu. Kadang-kadang kita waktu sempit, sholat sempit, ini sempit, apaan dulu yang kita ini? Dunia kita dulu yang kita dahului, bukan panggilan Allah. Padahal kita ini orang beriman, udah dianjurkan, ya udah harus beriman kepada qada dan qadarnya Allah daripada ajal kita, rizki kita. Benar, rizki kita udah tertuliskan dan kita harus mengimaninya itu. Tapi gara-gara mencari rezeki kata kita tinggalin yang namanya sholat. Kita tinggalin yang namanya sholat. Atau kita tidak memikirkan sama sekali. Yang kita pikirkan bagaimana bisa mengumpulkan uang rezeki yang banyak gitu kata dia. Padahal sholat itu adalah rezeki yang terbesar yang kau dapatkan dari hal-hal tersebut daripada yang lain. Ente dijadikan manusia yang taat itu rezeki yang paling agung. Dikenalkan ente kepada Allah, dikenalkan ente kepada Nabi Muhammad, itu adalah rizki yang paling terbesar. Rizki yang paling rendah apa? Rizki yang paling rendah, fulus. Itu rizki yang paling rendah. Wa a'dhamuha nikmatul iman wal islam. Yang paling besar adalah nikmat keimananmu, nikmat keislamanmu diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita jadi kekasihnya Allah, dahulukan apa yang diperintahkan sama Allah. Ada emang kita males kalau apalagi subuh, bener gak? Bangun udah ngawang, boro-boro bangun malam, nanti sholat subuh jamaah aja udah masya Allah. Apalagi bangun malam. Sholat itu jangan sampai kita tinggalin. Itu rasul mal ente ninggalin sholat, 70 laknat Allah yang dia dapat. Satu sholatan. Kalau 2 sholatan, kalau 3 sholatan, ente ninggalin sholat tertulis juga apa? Di bab Jahannam nama ente, di bab pintu neraka nama ente. Tertulis bulan bin bulan 1, tulis bulan di bulan 2. Masya Allah tertulis. Ente ninggalin puluhan sholat tertulis. Ente kodoin hilang satu-satu. Masya Allah. Maka dikatakan awwalu ma yuhasibul abad yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Fa in saluhat sairul amalu. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalan-amalannya. Artinya apa? Sesuci ente bisa, bab-bab sholat ente ngerti, wah itu masya Allah. Fa'in fasadat sairul amalu. Kalau rusak sholat ente, maka akan rusak seluruh amalanmu. Karena yang pertama kali bisa rasul mal ente itu. Dalam firman Allah, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk menjalankan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjalankannya. Tidaklah aku memberikan rizki kepadamu melainkan apa? Aku yang memberikan rizki kata Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya jaminan. Orang yang bertakwa itu jaminan apa? Jaminan rizki yang terbesar itu diberikan sama Allah. Rizki engkau melakukan apa? Apa yang diperintahkan sama Allah, yaitu sholat. Bimisil hadal syahr. Sebagaimana ini bulan, yaitu bulan dimi'rajkannya, di Isra Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Isra Mi'raj Rasulullah di bulan Rajab. Di syahrullah ya'adzam, bulannya Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah. Salah satu daripada arba'atul hurum, bulan yang dimuliakan nama Allah dari 4 bulan. Masya Allah.
Kita diberikan nama Allah Subhanahu wa taala itu perintah yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dari 50 waktu sampai berapa? Sampai 5 waktu. Ketika dimi'rajkan Allah memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa kemana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, bukan, tapi Allah yang menciptakan tempat. Itu tempat yang dikhususkan untuk pertemuan Allah dengan Nabi kita Muhammad. Yaitu tempat yang dikhususkan buat Nabi hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika apa? Ketika sampai di Sidratul Muntaha, melewati daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, kemudian mau menuju Sidratul Muntaha, pas sampai di bab Sidratul Muntaha, maka apa? Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam berhenti di situ. Ya Muhammad, intaqaddam tuhtarok, intaqaddam tuhtarokot, wa intaqaddam ta ikhtarokot. Bedanya tuh hak sama kho. Hak sama kho. Makanya kalau baca Quran, kalau hak sama kho bedain. Ya, kho kita baca hak, bentar salah arti. Tarokat artinya kebakar. Tarokat artinya mulia. Artinya mulia. Maka apa? Maka kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau aku maju, aku akan kebakar. Tapi kalau engkau yang maju, engkau menjadi orang yang mulia. Kenapa? Bertemu dengan zatnya Allah. Karena itu adalah tempat yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka ketika perjumpaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, ya, apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad? Kalimat tahiyat, kalimat memuliakan. Maka kalau ente berkunjung kepada seseorang, maka engkau yang menjadi tamunya terlebih dahulu mengucapkan apa? At-tahiyat, yaitu at-tahiyatus salam. Assalamualaikum. Tapi perjumpaan dengan Allah, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. At-tahiyat, salam penghormatan. Mubarakatus shalawat, at-tahiyatul mubarakat, dan keberkahan-keberkahan. At-thayyibat, kebaikan-kebaikan hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Allah adalah zat yang berhak sembuh. Kalau kita nggak boleh. Kemudian apa? Kemudian ketika Allah mendengar salam daripada Nabi Muhammad, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjawabnya, assalamu alayka wa ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, salam sejahtera kepada engkau. Siapa tuh di hadapan Allah? Nabi Muhammad. Hitobnya Nabi Muhammad. Padahal kalau kita sholat nggak boleh pakai hitob kepada yang lain, batal. Tapi ini khusus untuk Nabi Muhammad, kita nggak batal. Assalamu alayka, salam sejahtera kepadamu, ayyuhan nabi, wahai nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuh, dan keberkahan Allah diberikan kepadamu. Ketika itu Nabi Muhammad gak lupa Nabi Muhammad. Coba kalau ente dalam kenikmatan, ente lupa sama yang lainnya kadang-kadang. Benar nggak? Rasulullah berhadapan dengan Allah, kenikmatan yang luar biasa. Itu tuh kalau kita baca tafsir Yasin tentang sifat-sifat ahli jannah,
yang mana mereka diberikan makanan-makanan yang nikmat, diberikan apapun yang mereka terlintas di dalam hatinya, maka akan jadi itu yang mereka inginkan dari hasratnya. Maka apa? Allah mengatakan, apakah kalian ridho terhadapku? Maka apa? Kata kita orang-orang ahlul jannah ketika itu nanti mengucapkan, ya Rob, aku ridho, dan kami selalu memohon yang pertama kali keriduan kepadamu ya Allah. Maka salli, mintalah engkau kepadaku apa yang kau inginkan. Maka ahlul jannah ketika itu mengatakan apa? Ahlul jannah mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jamalak ya Rabb. Setelah dapat kenikmatan itu, makan apa yang lainnya, mereka bilang terhadap Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ridhamu ya Allah, kami meminta ridhamu ya Allah, wa jamalak, dan keelokanmu dan keindahanmu wahai Allah. Maka Allah memberikan di tempatnya itu surga, sukul jannah. Tahu sukul jannah kayak gimana? Lembah. Lembah. Kalau kita mah ya kayak jurang gitu. Tapi semuanya itu terbuat dari apa? Bisik. Terbuat dari bisik. Di atasnya itu manabir. Mimbar. Mimbarnya itu gimana? Mimbarnya itu apa? Ada para anbiya, ya, kemudian para aulia, para ulama ada di situ, di atasnya mimbarnya itu. Ya, kemudian ada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memandang Allah Subhanahu wa taala dengan kadar derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadarnya itu derajat kita. Nih capekmu nih di dunia nih. Kadarnya itu capeknya kita nih di dunia. Nanti kita memandang Allah itu, memandang Nabi Muhammad SAW, kenikmatan yang paling nikmat nanti di surga, kenikmatan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan memandang Nabi Muhammad SAW. Nanti dia ketika berjumpa dengan Allah tuh Nabi Muhammad gak lupa sampai beliau mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu keutamaan Nabi kita Muhammad itu keutamaan apa? Gak bakalan lupa sama umatnya. Gak pengen umatnya masuk neraka. Misinya Nabi Muhammad memasukkan umatnya ke dalam surga. Maka capeknya kalian di dunia ini bakalan diberikan derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-madan ala qadar ta'ab. Anugerah diberikan sama Allah dengan kadar apa? Dengan kadar capekmu di dunia untuk mendekatkan dirimu kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Ya, maka manfaatin nih umur yang pendek ini biar supaya apa? Kita semakin dekat ibadah kita. Makanya ini bulan Rajab, bulannya Allah, banyak istighfar. Bulan Sya'ban nanti banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Menuju bulan Ramadan, napas kita aja udah ibadah. Napas kita aja udah tasbih. Apalagi tasbihnya kita. Apalagi baca Qur'annya kita. Apalagi sholat jamaahnya kita. Apalagi sholat sunnahnya kita. Apalagi witirnya kita. Apalagi duhanya kita. Apalagi apa? Sedekahnya kita. Waduh, jadi yang wajib. Masya Allah. Maka balikna Ramadan. Banyak doa. Biar supaya kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuki bulan Ramadan dengan penuh ihtimam, dengan penuh perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, jadikanlah kalian pilih amalan yang wajib dari Allah kita dahului. Paham? Amalan yang wajib dari Allah kita dahului daripada amalan yang lain. Perintah yang lain. Kalau ini apa? Agar kita dijadikan kekasihnya Allah. Jadikan orang yang dekat kepada Allah, orang yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan di dalam nushah yang lain, tidaklah aku memilih daripada perkara yang lain, melainkan aku kerjakan apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak memilih perkara yang lain kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang wajib dulu. Ibadah makhluk. Maka kalau ibadah yang wajib, ini wajib kita pelajarin. Paham? Ibadah yang wajib kita pelajarin. Pengen sholat, wajib kita tahu ilmunya sholat. Pengen puasa, wajib kita tahu ilmunya puasa. Zakat, wajib kita tahu ilmunya zakat. Iya. Ini kadang-kadang orang ilmunya zakat dia nggak pelajari. Akhirnya suruh zakat fitrah, zakat makin duit, makin ini. Disuruh yang afdol kagak mau. Disuruh yang afdol nggak mau. Akhirnya milih yang khilaf. Orang kita banyak-banyak milih yang khilaf. Milih yang banyak perbedaan pendapat. Yang afdol, yang kuat, yang soheh. Iya. Dia nggak jalan. Yang muktamad dia nggak jalan. Pilihnya yang khilaf aja. Maka itu apa? Kalau zakat fitrah kita ngeluarinnya ada lebihnya baru kita kasih lebihnya. Dan panitia zakat juga harus paham, belajar juga itu. Dan jangan sembarangan aja. Kadang panitia zakat belajar kagak, ditanya zakat apaan zakat dia kagak paham. Zakat ya kewajiban kita, begitu aja ngomongnya. Wah, repot. Kalau siapa mungkin di antara kita ada yang jadi panitia zakat, belajar dulu, wajib belajar. Paham? Ada yang nggak bisa sholat, nggak bisa ini, ngomong. Ntar belajar sholat, wudhunya gimana, ininya gimana. Ada yang nggak bisa nggak bisa puasa. Ya, puasa dia tahu nahan lapar atau gimana, tapi nggak ngerti rukunnya apanya. Iya, maka belajar dulu. Paham? Dahulukan apa yang diperintahkan sama Allah. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Dan aku tidak memperhatikan sama sekali bima daripada rizki takaffalallahu li yang telah Allah tanggung terhadapku. Rizkimu itu udah ditanggung sama Allah, jangan dipikirin. Kerja jalanin. Niatin yang pertama kali ente ibadah. Keluar ente niatin untuk mencari ridhonya Allah dengan menjalankan perintah untuk mencari nafkah untuk keluarga. Paham? Ini kadang-kadang kita nih kagak ada keuangan susah. Akhirnya apa? Kita kufur nikmat. Allah nggak adil terhadapmu. Begini begitu. Wah, akhirnya ninggalin itu sholat subuh. Ninggalin itu apa? Ibadah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada siapa-siapa yang di waktu pagi yang dia pikirkan dunianya sama seperti dia telah menombak Allah Subhanahu wa ta'ala. Asik-asik. Ente nombak Allah ente. Yang pertama apa ente bangun yang ente pikirin sama aja ente apa? Mencampakkan Allah. Dan Allah nggak rugi dengan campakanmu. Engkau yang rugi. Maka pertama kali apa? Ketika kita bangun tidur kita disuruh memuji Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dan telah mematikanku dan akan kembali kepadanya. Ai makum tu bi amri ma tahammalallahu li minar rizqi. Artinya tidaklah aku menangani bi amri ma tahammalallahu li, aku memperhatikan daripada perkara rizki yang telah ditanggung Allah terhadapku. Minar rizki, daripada rizki. Aku tidak memikirkan apa-apa perkara daripada rizki yang telah Allah tanggung dari rizki. Itu. Berarti rizki kita emang udah ditanggung. Wa ma ta'asyaitu.
dan tidaklah aku makan malam, makan sore. Illa ma'adaif, kecuali bersamaan dengan tamu. Itu Sayyidina Ibrahim. Kalau makan maunya bareng. Maka perkara yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, man akala wahdah. Siapa yang makan sendirian? Orang yang makan sendirian dibenci sama Allah. Mau dibenci sama Allah, makan aja sendirian. Makan sendiri mau diumpetin. Kalau enak diumpetin. Kalau yang udah pengen basi-basi dikit baru dibagi sama tetangganya. Aduh, repot nih orang. Makanan yang baru, yang enak baru bagi tetangga atau tamu. Masya Allah. Dan Nabi kita Muhammad adalah seorang nabi yang paling menghormati daripada tamu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruya annahu alaihi salam. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam karena dahulu beliau yamsi mailan, berjalan 1 mil, au mailaini atau 2 mil, sekitar 5 km. 2 mil itu 5 km. Litolabi man yakulu mahu alaihissalam, untuk mencari orang-orang yang kalau mau makan tuh nyari orang dulu yang bisa makan bersama. Kalau kita pengen dicari orang, kalau kita mah pengen dicari orang ngopi bareng. Ya kalau Nabi Ibrahim nyari siapa yang pengen anak ajak makan sama ngopi bareng. Wow. Begitu. Buat makan bareng, buat ngopi bareng sambil apa? Ngomongin perkara iman. Masya Allah tuh begitu. Amalan itu bagus itu. Ngopi bareng, duduk bareng, ngomongin apa? Di perkara iman, jangan ngomongin orang. Duduk bareng, ngopi bareng, ngerumpiin orang. Ya. Datang 70 zunub, laknatnya Allah itu dapetin. Satu ente yang ngomongin, maka apa? 70 satu omongan yang ente dapetin dari kejelekan orang, 70 ente dapetin dosa. 70 dosa ente dapetin. Dia 70 dosanya hilang yang kita omongin. Enak gak tuh yang diomongin? 70 satu omongan, 2 omongan, 3 omongan. Waduh, ada 10 orang, 70 kali 70. Dosa yang diomongin habis. Pindah semuanya. Masya Allah. Jokowi habis. Iya, enak. Makanya itu jadi presiden aja diomongin dulu. Masya Allah ya. Ngomonginnya perkara iman, 70 rahmat yang didapat. Dan apa? Dibukakan 70 hajat. Satu kebaikan yang ente omongin itu. Kebaikan yang ente omongin 70 rahmatnya Allah. Dan satu rahmat 70 hajat. Satu rahmat 70 hajatmu. Masya Allah. Sambil ngopi, hajat turun, Masya Allah, bisnis jebol. Maka ada takdir itu namanya takdir mu'allak. Takdir mu'allak. Takdir mu'allak itu takdir yang berhubungan dengan seseorang. Ente ngobrol nih, silaturahmi ini aja begini-begini jadi panjang umur. Jadi murah rezeki. Ente keluarin sedekahmu. Nggak taunya apa? Yang tadinya aturan sakit semuanya keluargamu jadi kagak sakit. Subhanallah. Itu namanya takdir ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ente sakit atau gimana, enggak jadi sakit. Kenapa? Karena ada hubungan dengan orang, datang rahmatnya Allah. Itu namanya takdir mu'allak. Ente kebakalan jadi PNS kalau nggak ada ada orang yang menunjuki, yang mengajarin. Benar nggak? Caranya begini, ini namanya takdir mu'allak. Kalau matimu, rizkimu, apamu, ya itu namanya takdir mubram. Ya. Kadang-kadang lagi sendirian naik motor masih sehat banget, nggak taunya apa? Tabrakan mening. Gitu. Seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau udah ditakdirmu udah paham. Namanya takdirmu. Tapi ada takdir mu'allak yang memang ente harus berhubungan dengan orang. Ya mudah-mudahan takdir kita diberikan sama Allah, takdir yang fair, takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita dalam hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan di syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Awwalu ma qultu ana nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil muhtari akrami syafi'in aslih lana al-ahwala jahidna rada usli suhuna al-muslimin wa aafihim wa tawallahum wa al-fajura man ihtada. Ya Rabbi wa liman syamlahum wa bihim wansur bihim dinan nabi wa hiyya sabit lana al-aqdam wa ghfir dhanbana wansur bina fil qawli anwar al-huda wanzur ilayna ajma'ina wa aafina sirran wa jahran wasmina min dunida usnal yamini min gahabna wa ahmina wa mihimana wa qina syarral ida wa qilana al-hajati ajmaha wa zidya wa si'al ibdali minka mahamida akhtim lana al-a'mar bil husna wa bil firdausi wajma'na bi taha ahmada bi magadin sidqin syahid wajhahu bi hadail kursi manazil suhada wa bi jahi ya rabbi faj'alna bihi min asadil qaumil kiram suhada wa li salatu wassalam alaihi mahabbat salah bi fatri awhadin hada wa ali ahli tuhri wa sahbil kiram wa tabi'in bi habibika tuhri ketada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ahlana asrafna fadum alaina tawba nagzil kulli hawba wa salana al-fati wa amin rawati wa bil walidina rabbi mauludina wal ali wal ikhwani وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع بذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه حبي وآله وصحبه ليس صبي والحمد لله بالبر وتناهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر المضايا واسعا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان
رمضان اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان ويعين على صيام وقيام وقراءة القرآن وفقنا من الآثام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والقبول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا